Untuk materi yang kedua yaitu mahasiswa di era pandemi yang akan disampaikan oleh Sahabat Mizanul Akrom SPD dan Bapak Haji Muhammad Amiruddin SIP MM yang akan dimoderati oleh Sahabati Cahya Anissa Safari. Kemudian kami serahkan sepenuhnya kepada moderator yang luar biasa yaitu Sahabati Cahya Anissa Safari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berdiri di sini untuk memoderatori materi kita, diskusi kita pada siang hari ini tentang mahasiswa di tengah pusaran disruption pandemik yang akan dibawakan oleh yang pertama yaitu nama Mizanul Akrom SPDI, tempat tanggal lahir Kebumen 19 Februari 1987, alamat Desa Ambar Winangun, Ambal, Kebumen, nomor kontak 089 609 738 495, pekerjaan mahasiswa dan pendamping desa pemberdayaan. Materi yang diampu yaitu mahasiswa di era pandemi. Tokoh favorit Gus Dur. Moto, ciptakanlah ruang-ruang pengetahuan sehingga kamu akan kaya akan gagasan dan pemikiran, bukan yang dogmatisme yang membuat otak beku dan mengkerdilkan rasionalitas. Riwayat pendidikan formal MI Ambar Winangun tahun 2001, MTS Triwarno Kuto Winangun tahun 2003, Man Kuto Winangun tahun 2005, IAINU Kebumen tahun 2013, S2 UNU Surakarta, pengalaman organisasi PMII Kebumen, BEM IAINU Kebumen, Ketua UKM Kajian dan Wacana IAINU Kebumen, KPUM IAINU Kebumen. Ya, berikut kurikulum vitae dari pemateri kita pada materi mahasiswa di era disruption dan pandemi ini. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang terhormat Bapak Rektor IAINU Kebumen, Bapak Dr. Imam Satibi MPDI. Yang terhormat seluruh dekan, ya, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2 Kampus IAINU Kebumen, dan seluruh sivitas akademika IAINU Kebumen yang kami hormati, perwakilan dari Dinas Pendidikan Bapak Putut yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bisa memberikan materi, mengantarkan materi, memandu seluruh mahasiswa baru IAINU Kebumen. Yang kami hormati BEM IAINU Kebumen dan seluruh kepanitiaan PBAK, pengenalan budaya akademi kampus yang kami hormati, dan seluruh seluruh fasilitator yang mendampingi mahasiswa baru IAINU Kebumen. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada segenap kepanitiaan yang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa menyelenggarakan PBAK untuk
mahasiswa tahun ajaran 2020-2021. Berbagai macam permasalahan tentunya ada, khususnya di era pandemi ini, di mana PBAK yang biasanya dilaksanakan secara luar ruangan atau luar jaringan atau bertatap muka, namun sekarang berbeda, di mana mahasiswa baru ini bisa menikmati berbagai pengetahuan khususnya, namun dalam menggunakan suatu media komunikasi, media informasi. Dan terima kasih dari moderator yang memberikan waktunya kepada kami, dan alhamdulillah kami mewakili dari alumni sendiri. Saya juga alumni dari IAINU Kebumen, angkatan tahun 2009 dan lulus tahun 2013. Yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru IAINU Kebumen. Alhamdulillah pada tahun ini bisa dikatakan IAINU Kebumen mengalami suatu kenaikan dari segi kuantitatif jumlah dari mahasiswa itu sendiri. Yang biasanya di angka 300 sekarang sudah masuk 400 mahasiswa baru, dan yang mengikuti PBAK karena mungkin di tahun sebelumnya belum mengikuti PBAK sesuai media yang saya baca itu sejumlah 520 mahasiswa yang pada kesempatan pagi siang hari mengikuti PBAK dalam materi yang kita sampaikan dari saya pribadi dan perwakilan dari Dinas Pendidikan kaitan dengan mahasiswa di era pandemi. Tadi sudah disampaikan beberapa hal kaitan dengan kebijakan, ya, kebijakan dari Dinas Pendidikan khususnya. Beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh institusi kelembagaan pendidikan baik tingkat dasar hingga menengah, di mana harus mengikuti salah satunya protokol kesehatan. Dan karena sesuai dengan klasifikasi di masing-masing wilayah, khususnya untuk Kabupaten Kebumen, di mana kabupaten kita belum bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan secara tatap muka atau langsung, sehingga berbagai kebijakan pelaksanaan pembelajaran itu dilaksanakan agar pendidikan ini mengalami suatu proses, khususnya dalam proses pembelajaran. Namun sebelumnya untuk mahasiswa baru harus dipahami di awal bahwa mahasiswa itu dia tidak berkutat atau hanya berkutat dalam persoalan akademik. Namun dalam sejarah perjalanan bangsa ini juga mahasiswa memiliki suatu peran penting untuk melakukan suatu transformasi, melakukan suatu perubahan dalam bangsa ini. Ini yang menjadi suatu pemahaman bagi mahasiswa. Mahasiswa memiliki tanggung jawab studinya di kampus atau di perguruan tinggi, namun mahasiswa juga memiliki suatu peran penting. Mahasiswa sebagai agent of change, mahasiswa sebagai agent of control sosial, mahasiswa juga sebagai agent of intelektual. Ini yang menjadi suatu peran yang dimainkan oleh mahasiswa dalam mengisi kemerdekaan, dalam membentuk manusia yang seutuhnya, memberikan suatu kritik terhadap kebijakan yang memang dirasa kebijakan itu tidak berpihak, ada kerugian yang dirasa oleh masyarakat itu sendiri. Maka dari itu suatu proses intelektual pengetahuan ini menjadi suatu dasar penting bagi mahasiswa untuk melakukan suatu rekonstruksi sosial khususnya. Mahasiswi IAINU Kebumen yang saya hormati, saya di sini oleh panitia berikan beberapa formulasi kaitan dengan materi yang akan kita sampaikan di modul yang mungkin modulnya memang tidak dicetak, namun mahasiswa juga bisa membaca kaitan dengan mahasiswa di era pandemi. Mahasiswa di era pandemi ini perlu dipertegas juga bahwa mahasiswa tidak terlepas dari
peran dari pendidikan itu sendiri. Salah satunya peran pendidikan yang dilakukan oleh suatu kelembagaan, ya, kelembagaan kampus atau perguruan tinggi, di mana yang menjadi suatu persoalan dalam kelembagaan kampus, khususnya untuk kampus Islam khususnya, ada beberapa permasalahan-permasalahan yang selalu dihadapi, apalagi sekarang di era masyarakat informasi. Masyarakat informasi ini di mana kita selalu dihadapkan dalam dunia teknologi, dunia informasi yang menjadi keseharian kita, dan saya yakin seluruh mahasiswa juga memegang smartphone, Android, semua itu pegang. Mahasiswa bisa menikmati berbagai perkembangan pengetahuan, perkembangan keilmuan, semua bisa diakses, bisa melalui Google dan berbagai sarana-sarana informasi yang ada di internet khususnya. Sehingga mahasiswa ini dimanapun tempat ini bisa melakukan suatu proses pendidikan. Karena berbicara pendidikan ini bagian dari suatu proses penyempurnaan setiap potensi manusia untuk membentuk insan kamil atau manusia paripurna, yang di dalamnya di mana manusia itu memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual sekaligus. Ini menjadi suatu dasar dalam tujuan pendidikan. Karena berbicara tentang pengertian pendidikan memang di masing-masing para pakar berbeda dari segi definisi. Memahami pendidikan itu beda, tergantung bagaimana dia memaknai pendidikan sesuai dalam suatu konteks. Namun jika pendidikan ditarik dari berbagai formulasi, tentu semuanya kembali pada pengembangan pada diri manusia itu sendiri untuk menjadi manusia yang utuh, manusia yang sempurna. Ini salah satu tujuan, salah satu makna dari pendidikan. Kemudian di era teknologi informasi, perkembangan yang begitu cepat, pendidikan mengalami suatu dilematis, kebingungan, khususnya dalam hal transfer of knowledge, transfer pengetahuan, dan juga transfer of values atau transfer nilai. Tentu tadi disampaikan oleh Pak Putut bahwa pelaksanaan pendidikan ini ada kurikulum darurat yang memang harus dilaksanakan untuk atau agar pendidikan ini selalu mengalami suatu proses. Maka pendidikan di sini harus dibangun melalui suatu kurikulum yang baik. Selain kurikulum juga suatu kelembagaan harus menyusun suatu filsafat dalam pendidikan. Karena kurikulum, kemudian filsafat, dan juga metode yang dibangun oleh kelembagaan pendidikan ini menjadi suatu tujuan. Apa yang mau dibentuk dari suatu kelembagaan itu tentu tidak terlepas dari tujuan pendidikan, baik secara filosofis maupun secara idealis dalam suatu kelembagaan pendidikan. Nah, ini menjadi suatu peran penting khususnya bagi perguruan tinggi Islam untuk membangun suatu visi pendidikan menyikapi problem-problem sosial yang ada, khususnya mensikapi permasalahan-permasalahan pendidikan atau manusia di era teknologi informasi. Memang COVID-19 ini mengalami bisa dikatakan berbahaya. Kok berbahaya? Berbahaya di sini tidak hanya dilihat dari sisi kesehatan, namun juga bisa dilihat dari sisi ekonomi, sisi sosial, sisi pendidikan, khususnya dalam wilayah pendidikan. Pendidikan mengalami suatu dilematis, persoalan-persoalan yang baru karena proses pendidikan ini bisa dikatakan berbeda dari era-era sebelumnya. Pendidikan di awal kita menggunakan suatu metode tradisional, bertatap muka langsung antara mungkin dosen dengan mahasiswa. Namun di era ini adanya COVID-19, adanya physical distancing, kemudian berbagai kebijakan-kebijakan dari pendidikan, sehingga pendidikan dari proses pembelajarannya itu menggunakan e-learning atau daring, pembelajaran daring. Jadi pembelajaran di sini menjadi suatu pertanyaan dalam suatu proses pendidikan. Mampukah media informasi, telekomunikasi sebagai sarana untuk
melakukan suatu proses belajar mengajar, dan mampukah membentuk suatu tujuan dari pendidikan itu sendiri secara filosofis, khususnya manusia yang paripurna. Ini kadang menjadi suatu pertanyaan besar bagi pendidikan. Maka bagaimanapun kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu harus diikuti oleh seluruh kelembagaan dalam pendidikan, tingkat dasar, tingkat menengah, bahkan perguruan tinggi. Nah, ini menjadi suatu kebijakan bersama. Pendidikan di satu sisi harus melakukan suatu transfer values dan juga memberikan suatu benteng bagi masyarakat dan menyiapkan regenerasi yang bisa meneruskan budaya kultur yang ada di masyarakat. Padahal pembelajaran secara daring ini secara tidak langsung kita tidak mampu bertatap muka. Kita tidak bisa mengenal mungkin antar mahasiswa, tidak bisa mengenal siapa dosen saya. Nah, bagaimana mahasiswa itu sendiri untuk berperan membangun dirinya, membangun pribadinya sebagai manusia yang paripurna. Oke, pembelajaran di era informasi tentunya tidak terlepas dari bagaimana memberikan suatu transfer values. Namun di era informasi perlu juga dibangun, di mana pendidikan ini tidak hanya pengisian dari sisi otak atau intelektual, namun pendidikan ini juga sebagai proses untuk mengisi suatu spiritualitas bagi mahasiswa itu sendiri. Karena sering kita saksikan di era informasi ini banyak sekali moralitas yang memang kadang di luar dari kebiasaan kita, di luar dari nilai-nilai kita. Nilai dalam suatu masyarakat yang dipegang teguh berabad-abad lamanya, namun tergerus oleh budaya-budaya baru yang begitu cepat masuk, salah satunya melalui media informasi. Sehingga dalam proses pembelajaran ada suatu pembelajaran yang memang terdeteksi oleh dosen dan tidak terdeteksi. Yang terdeteksi oleh dosen adalah pembelajaran yang memang dirancang dalam sebuah kurikulum, sehingga muncul suatu formulasi dalam pendidikan itu sendiri. Namun di luar dari itu banyak sekali media pembelajaran seperti Google, seperti YouTube, kemudian email, informasi-informasi yang lain tidak terkontrol oleh dosen, sehingga proses pembelajaran ini sebisa mungkin mahasiswa memanfaatkan sarana teknologi itu untuk membangun dirinya tanpa ada instruksi dari dosen itu sendiri, di mana mahasiswa itu harus memiliki suatu kemauan untuk selalu membangun suatu pengetahuan, mencari sebuah informasi, khususnya untuk membangun pribadinya yang memiliki suatu kecerdasan, tidak hanya kecerdasan intelektual, namun spiritual dan juga moral menjadi peran penting untuk membangun jati dirinya yang utuh. Ini berbagai permasalahan-permasalahan pendidikan yang nampak dalam kehidupan kita. Untuk selanjutnya, mahasiswa baru IAIN Kebumen yang saya hormati dan seluruh fasilitator dan kepanitiaan untuk PPKI IAIN Kebumen, strategi yang harus diterapkan dalam pendidikan ini strategi seperti apa? Di mana pembelajaran yang adanya COVID-19 menyebabkan suatu perubahan yang begitu besar. Ekonomi pendidikan juga terimbas di dalamnya. Pendidikan harus berjalan bagaimanapun sebagai bentuk membangun suatu karakter bangsa, namun dalam kenyataannya tidak bisa berjalan secara maksimal. Sehingga strategi pembelajaran di mana kelembagaan khususnya, yang pertama harus merancang suatu kurikulum yang ideal. Kurikulum pendidikan di dalamnya yang sampai hari ini, di mana kurikulum pendidikan Islam ini selalu mengalami suatu dualisme, dualisme antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Pendidikan umum diwakili oleh ada fisika, ada biologi dan yang lainnya. Pendidikan agama ada pembelajaran Al-Quran, kemudian ada fikih,
dan seterusnya. Permasalahan-permasalahan khususnya dikotomik dalam ilmu itu sendiri sampai sekarang belum menemukan suatu titik temu. Suatu titik temu yang bisa memberikan suatu kepribadian bagi peserta didik yang seimbang antara realitas objektif dengan emosional subjektif. Banyak sekali permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita yang kadang hanya ada pembedaan antara hitam dan juga putih. Ada masjid, ada kafe atau ada tempat karaoke. Ada orang dermawan dan juga ada orang koruptor. Nah, ini suatu dikotomik dalam realitas kehidupan kita. Jika ditarik dalam wilayah pendidikan, sebenarnya pendidikan punya peran di dalam untuk menyatukan itu. Menyatukan bagaimana dikotomik dalam pendidikan karena berefek secara sosiologis maupun dalam kerangka kehidupan sosial itu sendiri. Ini banyak sekali para pakar mengatakan bahwa kehidupan sosial juga tidak terlepas dari bagaimana peran dari pendidikan. Karena pendidikan ini sebagai kultur broker yang membangun suatu kebudayaan yang ada di masyarakat. Nah, dualisme kurikulum dalam pendidikan Islam khususnya ini harus disikapi oleh lembaga pendidikan di mana kurikulum ini menjadi suatu paket dalam suatu pembelajaran. Nah, pembelajaran yang tidak hanya lebih difokuskan pada kurikulum atau keilmuan yang sifatnya agama, namun mampu membangun suatu kurikulum yang satu dalam suatu proses pembelajaran pendidikan itu sendiri. Kemudian selain kurikulum juga metode dalam pembelajaran. Metode pembelajaran yang dibangun oleh pendidikan, di mana sekarang seluruh perguruan tinggi mayoritas menggunakan daring. Daring ini suatu pembelajaran menggunakan media komunikasi sebagai sarana untuk membangun kepribadian khususnya untuk mahasiswa. Karena masa era ini banyak sekali masalah-masalah khususnya kehampaan dari sisi spiritualitas. Sehingga pendidikan suatu metode yang dirancang mampu memberikan suatu transfer nilai khususnya spiritualitas bagi mahasiswa. Dan ini tidak bisa dielakkan karena jika suatu metode pembelajaran sebagai sarana untuk menerapkan suatu kurikulum tapi satu sisi ditinggalkan, maka kepribadian yang dibentuk oleh anak didik khususnya ini menjadi suatu output yang memang tidak diharapkan. Maka dari itu selain ada kurikulum kemudian metode, yang satu lagi adalah filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan, metode pembelajaran kemudian kurikulum ini menjadi suatu paket dalam proses pendidikan, dalam pelaksana pendidikan. Nah, kaitan dengan filsafat pendidikan pasti setiap lembaga ini memiliki suatu ciri khas tersendiri. Karena gini, sejarah dari pendidikan Islam dan juga pendidikan secara umum ini berawal dari suatu proses kejadian tentang awal mula diciptakannya suatu manusia, yaitu Adam atau Nabi Adam alaihissalam. Nah, ada dialog antara Nabi Adam dengan Tuhan. Dialog antara Nabi Adam dengan Tuhan, bahwa Nabi Adam sebagai individu manusia dia memiliki suatu tujuan untuk membangun suatu kebahagiaan dalam kehidupannya. Nah, dialog ini bagian dari pendidikan. Makanya hakikat dari pendidikan sejatinya adalah hakikat ketuhanan itu sendiri atau nilai-nilai ilahiyah. Dan nilai ilahiyah ini di mana Tuhan ini sebagai Tuhan semesta alam yang mendidik alam ini sesuai dengan prosesnya tanpa adanya ketergantungan dari yang lain. Nah, ini hakikat dari suatu pendidikan. Sehingga proses pendidikan ini sudah dimulai dari awal penciptaan manusia. Namun dalam kelanjutannya, di mana pendidikan informal dalam keluarga, baik ibu atau ayah, orang tua khususnya kedua orang tua kita mendidik anak-anaknya, namun karena suatu efisiensi tidak memiliki sarana prasarana yang lengkap,
sehingga dibentuklah suatu lembaga pendidikan. Tentunya lembaga pendidikan ini ada suatu perjanjian atau kesepakatan antara lembaga pendidikan, kemudian orang tua, dan juga suatu metode dalam pembelajaran dengan tujuan untuk membangun suatu efisiensi pendidikan. Karena keterbatasan dari orang tua, dibentuklah suatu lembagaan pendidikan. Nah, di dalamnya ini mengalami suatu proses untuk membangun suatu karakter atau jati diri suatu peserta didik. Nah, dalam ranah ini ketika ditarik dalam politik kenegaraan, inilah yang dirumuskan menjadi tujuan pendidikan nasional, khususnya dalam pendidikan di Indonesia. Nah, ini prosesnya, proses dalam pendidikan. Pada intinya pendidikan di sini adalah membentuk suatu karakter, proses untuk menjadi manusia yang seimbang, manusia yang paripurna. Nah, proses inilah yang dalam metode di mana di era pandemi mengalami suatu perubahan yang begitu berbeda dari era sebelumnya, sehingga baik kurikulum, metode, kemudian filsafat dalam pendidikan ini menjadi suatu hal yang begitu penting. Tanpa adanya filsafat maka tujuan pendidikan tidak bisa tercapai. Berbicara filsafat ini berbicara tentang hakikat dari manusia itu sendiri. Sehingga di era informasi sekarang, di mana masyarakat dihadapkan dalam perkembangan kehidupan yang begitu sangat berbeda, begitu sangat transparan, begitu sangat terbuka, tidak hanya dari skala nasional tapi dalam skala global. Sekarang mahasiswa mampu mengakses suatu informasi yang sedang berlangsung. Contoh, menonton mungkin sepak bola. Ini kan dulu tidak terbayangkan oleh manusia. Namun sekarang dengan perkembangan teknologi ini seluruh manusia memiliki smartphone, ada internet, bisa mengakses ini semua. Nah, ini suatu perkembangan yang sangat cepat. Tentunya ketika kita berbicara tentang perkembangan dari kehidupan manusia itu sendiri, semenjak Renaissance di mana terbentuk suatu masyarakat industri, membentuk masyarakat modern, dimulai dari sini tidak terlepas diawali dari perkembangan ekonomi, ya. Perkembangan ekonomi dalam manusia. Perkembangan ekonomi ini melalui pertanian maupun perindustrian. Terbentuklah masyarakat agraris. Ini awalnya. Dari masyarakat agraris, perkembangan pengetahuan dan juga teknologi sehingga memunculkan masyarakat modern, ya, atau masyarakat industrial, sehingga ada kata-kata revolusi industri. Nah, kemudian masa industrial ini atau masyarakat modern berkelanjutan perkembangan teknologi sehingga menghasilkan masyarakat informasi, dan juga tidak terlepas dari perkembangan ekonomi itu sendiri. Hasil dari produksi diciptakan oleh manusia untuk efisiensi, kemudian sarana informasi telekomunikasi dimanfaatkan untuk produknya, membangun suatu skala ekonomi. Nah, ini dalam proses kehidupan manusia sehingga masyarakat sekarang dihadapkan dengan informasi, teknologi. Ini perkembangan dalam perjalanan kehidupannya. Kesimpulannya bahwa manusia itu berkembang sesuai dengan perkembangan keilmuan, perkembangan intelektual yang dibangun oleh masyarakat manusia itu sendiri. Budaya sekarang ini juga tidak lain budaya yang dibangun oleh manusia, oleh masyarakat. Masyarakat informasi juga dalam perjalanannya mengalami fase-fase dan juga perkembangan. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, pertanyaannya, mampukah dalam konteks sekarang kita sebagai manusia menghindar dari era ini? Nah, ini kan kelihatannya sangat mustahil. Bahkan pendidikan sekarang juga diarahkan ke situ. Sarana informasi telekomunikasi dimanfaatkan sebagai proses dalam pembelajaran. Nah, bagaimana rancangan dari pendidikan, di mana pendidikan ini selalu mewarnai dalam suatu perkembangan kenegaraan dan juga perkembangan kemasyarakatan. Pendidikan ini sangat menentukan karena bisa dikatakan pendidikan juga sebagai doktrin. Doktrin dalam arti
doktrin diseminasi dari sebuah budaya, budaya yang ada di masyarakat untuk mempertahankan suatu budaya, mempertahankan suatu nilai. Masyarakat informasi adanya keterbukaan, sehingga budaya-budaya yang lain, khususnya budaya dari barat ini juga datang ke kita melalui media informasi. Nah, masyarakat ketika tidak dididik melalui pendidikan, ini akan mengalami suatu kebingungan dalam dirinya, karena bercampurnya suatu budaya yang diakses sedemikian cepatnya, sehingga banyak sekali, sebagai contoh TikTok ini juga kadang menjadi masalah, yang sering memamerkan mungkin lekuk tubuhnya dan yang lain. Ini padahal nilai-nilai kebudayaan timur tidak sesuai. Nah, ini kan menjadi masalah, sehingga bisa dikatakan era informasi ini muncul berbagai masalah di sana sini. Agama tergeser dari persoalan akhirat menjadi persoalan dunia, atau menjadi sesuatu yang terlihat dari sisi materi. Kemudian urusan agama menjadi urusan pendidikan keagamaan, namun urusan pendidikan umum menjadi urusan sains. Ini selalu terpisah. Tuhan hanya ada terfikirkan dalam otak, namun tidak muncul dalam suatu tindakan. Ini permasalahan dalam diri manusia. Tentu di era ini pasti kita mengalami dan melihatnya. Nah, untuk membangun manusia yang yang tidak adanya suatu dikotomik dalam kehidupan, maka yang harus ditekankan di sini adalah adanya suatu integrasi antara pendidikan agama dan juga pendidikan umum, dan dirancang menjadi suatu paket pembelajaran. Nah, pembelajaran seperti yang saya tuliskan di makalah ini, bahwa ada pembelajaran yang sifatnya ini partisipatoris atau partisipatif, di mana peran mahasiswa ini menjadi sangat penting untuk membangun pribadinya, memiliki suatu kebebasan, namun dia harus mempertahankan suatu etika atau moral. Dia memiliki kebebasan untuk mencari suatu sumber pengetahuan, ya, salah satunya melalui sumber informasi. Kebebasan di sini bukan berarti bebas semuanya itu, tidak, tapi memperhitungkan suatu etika dan juga moral dalam diri manusia itu sendiri. Selanjutnya, permasalahan pembelajaran secara partisipatoris ini, bagaimana peran dari dosen ini tidak sepenuhnya memberikan atau mendoktrin bagi mahasiswa dengan satu pemahaman yang pasti, tidak, tapi memberikan suatu keleluasan untuk mengakses suatu informasi dan juga pengetahuan bagi mahasiswa. Dosen berperan sebagai fasilitator. Dosen juga berperan sebagai justifikasi, evaluasi, melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah diterapkan bagi dalam suatu proses kelembagaan pendidikan. Ini peran dari dosen, tidak memberikan suatu alternatif jalan solusi pengetahuan, namun membebaskan kepada mahasiswa untuk memiliki kebebasan dalam mencari sebuah sumber informasi. Nah, tentunya pembelajaran di sini, di mana perguruan tinggi juga harus memberikan suatu fasilitas yang maksimal. Fasilitas dari segi finansial, khususnya finansial untuk memfasilitasi pendidikan pembelajaran secara daring. Berbagai aplikasi ini juga harus disiapkan, dan juga struktur-struktur dalam pendidikan yang lain juga harus mengikuti. Perpustakaan khususnya, perpustakaan tidak bisa hanya visual, secara konvensional, namun juga diberikan audio visual. Perpustakaan juga dikelola melalui digitalisasi, sehingga mahasiswa itu mudah untuk mengakses suatu informasi pengetahuan di perpustakaan yang ada di kampus. Dan juga kampus memberikan suatu penghargaan terhadap sebuah karya baik itu kepada dosen maupun mahasiswa itu sendiri, sehingga kebebasan manusia untuk mengekspresikan suatu intelektual pengetahuan sebagai jati dirinya, sebagai manusia yang ikhlas melalui sebuah karya-karyanya, baik dosen maupun mahasiswa. Ini bagian untuk membangun manusia yang seutuhnya, manusia yang
yang bebas untuk berekspresi. Tidak ada kungkungan dan juga larangan untuk berekspresi, khususnya dalam hal pengembangan intelektual. Ini beberapa hal yang memang harus dicukupi oleh berbagai lembaga pendidikan. Kebijakan dalam pendidikan memang kita tidak tahu new normal penerapannya mau seperti apa. Teknis juga belum ada praktek yang signifikan yang bisa kita jadikan sebagai representasi untuk mengikuti suatu proses pembelajaran di era new normal itu sendiri. Tentu kebijakan dari kelembagaan pendidikan tidak terlepas bagaimana negara dalam memutuskan suatu regulasi atau aturan. Dinas Pendidikan sebagai kelembagaan pendidikan mungkin di Kabupaten Kebumen yang memberikan suatu rambu-rambu informasi kaitan kebijakan dari kementerian khususnya. Karena pendidikan dasar hingga menengah jadi disampaikan oleh Pak Dinas bahwa memang ada beberapa hal yang memang sudah tercapai dan juga belum tercapai. Karena khususnya untuk pendidikan dasar, mungkin ketika kita melihat di sekitar kita anak-anak SD yang belajar itu bukan anaknya tapi orang tuanya, ini juga menjadi suatu persoalan. Jadi bagaimana peran dari guru juga memiliki suatu peranan penting untuk membangun peserta didik memiliki suatu kemauan untuk belajar, kemauan untuk mencari sebuah sumber informasi pengetahuan sebanyak-banyaknya. Ya, mungkin itu sebagai pemula, nanti bisa disambung dengan waktu selanjutnya diskusi bagi mahasiswa. Kami banyak salah mohon maaf, selanjutnya kami serahkan ke pembagi waktu dari moderator. Terima kasih. Ya, demikian pemaparan materi dari kedua narasumber kita. Ya, untuk pertanyaan sudah masuk 2 di live chat. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Fani Nur Amalia, kelompok Sultan Hasanuddin. Semisal ada dari siswa atau mungkin banyak di era sekarang yang dari segi karakter itu kurang baik, siapakah yang salah? Pendidikan, lingkungan, ataukah orang tuanya? Mohon dijelaskan alasannya. Mungkin dari Mas Mizanul Akram. Baik. Ini pertanyaan menyalahkan sapa sing salah sapa sing ora gitu ya. Baik, terima kasih, tapi luar biasa pertanyaannya dari mahasiswa baru YAINU Kebumen. Yang pertama, yang perlu dipahami tentang pendidikan itu sendiri. Karena pendidikan ini adalah suatu pengajaran melalui sebuah pelatihan untuk membentuk suatu karakter dan juga jati diri dari manusia itu sendiri. Sehingga makna dari pendidikan ini sangat luas. Pendidikan tidak bisa hanya dimaknai dalam pendidikan formal atau pendidikan yang ada di kelas semata. Namun ada suatu pendidikan yang sifatnya integratif. Ada pendidikan formal, kemudian pendidikan non formal, dan satu lagi pendidikan informal. Pendidikan formal seperti yang ada di sekolah, di kampus, dan yang lain. Kemudian pendidikan informal adalah pendidikan keluarga, dan satu lagi non formal pendidikan yang ada di masyarakat. Pendidikan tidak bisa dilepaskan dari ini semua. Seperti disampaikan oleh Pak Dinas, Pak Putut, bahwa tidak ada yang perlu disalahkan sisi negatif dan juga sisi negatifnya khususnya. Tapi bagaimana kita melihat sisi positif adanya metode pembelajaran secara daring. Salah satunya adalah adanya peran dari orang tua. Orang tua memberikan suatu kasih sayang kembali. Karena biasanya orang tua ketika anaknya sudah dipasrahkan ke sekolah, itu tidak terkontrol. Nah, namun dengan pembelajaran seperti ini, sisi positifnya orang tua ini bisa melihat anaknya dalam kesehariannya. Sama halnya mahasiswa, kalian bukan berarti ketika diberikan suatu beban akademik oleh dosen kemudian tidak melakukan suatu aktivitas yang lain, aktivitas yang lain, hanya menghabiskan di depan laptop atau di depan TV melihat drakor itu setiap harinya, rebahan orang olereni. Nah, ini kan kelihatan kalian
Nah, kok pendidikan setiap hari diajarkan tentang moral, tentang etika, tentang jiwa sosial, kebersamaan, kok di rumah hanya rebahan rok. Ini yang dipermasalahkan apa? Nah, ini peran orang tua di sini. Orang tua juga masih tetap memiliki juga berperan sebagai pendidik, berperan sebagai pengarah, berperan sebagai transfer values kepada anaknya khususnya. Jangan ketika sudah dikuliahkan, kemudian sudah di sekolah SMA, dijor, itu tidak, tapi peran. Ini yang dimaksud dengan pendidikan informal. Tidak ada yang bisa disalahkan antara pendidikan formal dan yang lain. Semuanya ini harus bekerja sama membangun suatu peradaban, membangun suatu budaya yang bermanusiawi, tidak mendiskreditkan masyarakat. Nah, ini semuanya punya peran, baik pendidikan formal, pendidikan non formal maupun informal itu sendiri. Jadi cakupannya itu luas, khususnya dalam pendidikan itu sendiri. Ya, itu jawaban dari pemateri kita.